Selamat pagi, Bapak Yota, dosen pengampu mata kuliah Internet of Things atau IoT. Perkenalkan, nama saya Made Gede Juniastra dengan NIM 2429101004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang machine learning pada Internet of Things atau IoT berdasarkan kajian literatur ilmiah untuk pemenuhan ujian akhir semester. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam pengembangan IoT cerdas, yaitu Edge AI, Federated Learning, dan Tiny Machine Learning atau Tiny ML. Ketiga pendekatan ini dianalisis berdasarkan beberapa jurnal ilmiah untuk dapat dilihat perbedaan fokusnya, kemudian kelebihan yang dimiliki, keterbatasan yang dihadapi, serta adanya peluang pengembangan riset di masa depan. Adapun latar belakang dalam pemaparan ini, yaitu perkembangan IoT pada akhir-akhir ini menyebabkan peningkatan dari segi jumlah perangkat dan data sensor yang bersifat real time dan terdistribusi. Kemudian pendekatan machine learning yang berbasis cloud menghadapi kendala utama, yaitu berupa latensi yang tinggi, ketergantungan pada jaringan, dan keterbatasan dalam hal skalabilitas. Nah, kondisi ini mendorong munculnya pendekatan machine learning yang lebih dekat dengan sumber data, baik di edge maupun langsung di perangkat IoT. Kajian ini menggunakan tiga jurnal ilmiah yang saling berkaitan dalam konteks machine learning pada IoT. Yang pertama dari Su et al., kemudian yang membahas edge intelligence sebagai integrasi antara edge computing dan machine learning, kemudian dari Lee et al. Mengkaji federated learning sebagai pendekatan pelatihan terdistribusi yang fokusnya menjaga privasi data. Dan yang terakhir adalah dari Benbury et al. Yang secara khusus membahas TinyML sebagai machine learning yang ultra ringan yang diterapkan pada perangkat IoT dengan sumber daya yang sangat terbatas. Baik, yang pertama yang dibahas yaitu Edge AI. Menurut Zhu et al., Edge AI memindahkan proses inferensi machine learning dari cloud ke edge node, seperti misalnya gateway atau edge server. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi latensi dan meningkatkan respon dari sistem IoT, terutama pada aplikasi real time. Namun pada jurnal ini disebutkan juga penekanan bahwa keterbatasan sumber daya komputasi dan energi di edge node menjadi tantangan utamanya. Sehingga dalam pengaplikasiannya diperlukan optimisasi model agar edge AI dapat diterapkan secara lebih efisien. Selanjutnya, federated learning. Menurut Lee et al. Dijelaskan bahwa federated learning memungkinkan pelatihan model machine learning dilakukan secara terdistribusi tanpa memindahkan data mentah dari perangkat IoT-nya sendiri. Dengan demikian, privasi data pengguna dapat terjaga. Namun dalam konteks IoT, federated learning menghadapi tantangan seperti data yang tidak terdistribusi secara seragam antar perangkat, ada juga keterbatasan komunikasi, dan juga heterogenitas kemampuan komputasi dari masing-masing perangkat. Selanjutnya, Tiny ML atau Tiny Machine Learning pada IoT. Menurut Benbury et al., Tiny ML didefinisikan sebagai implementasi machine learning langsung pada microcontrollernya dengan memori dan daya yang sangat terbatas. Pendekatan ini memungkinkan inferensi dilakukan secara offline dengan konsumsi energi yang sangat rendah. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan model yang digunakan harus sangatlah sederhana, sehingga TinyML hanya cocok untuk kasus penggunaan tertentu.
dan tidak dapat menggantikan HAA ataupun federated learning. Misalnya aplikasi wake word anomaly detection. Kemudian perbandingan antara tiga metode ini. HAI sebagaimana dijelaskan oleh Zhu et al. Berfokus pada pemindahan proses inferensi machine learning ke edge node atau gateway. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan latensi, meningkatkan respon sistem IoT, terutama pada aplikasi real time. Namun menghadapi keterbatasan komputasi dan energi pada edge node yang tentunya akan menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Kemudian federated learning menurut Li et al. Itu berorientasi pada proses pelatihan model secara terdistribusi tanpa memindahkan data mentah dari perangkat IoT. Nah, pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menjaga privasi data dan memungkinkan kolaborasi antar perangkat, tetapi tentunya menghadapi kendala berupa data non-AID, overhead komunikasi, serta keberagaman dari atau heterogenitas dari perangkat. Sementara itu TinyML sebagaimana dibahas oleh Ben Burry et al. Menekankan efisiensi yang ekstrim dengan menjalankan machine learning langsung pada microcontroller. TinyML sangat hemat energi, mampu beroperasi secara offline, tetapi hanya menunggu tentunya model yang sangat sederhana, sehingga akurasinya terbatas. Nah, untuk celah riset utama yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis dari ketiga jurnal tadi adalah untuk integrasi ketiga pendekatan ini masih jarang dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, untuk riset selanjutnya, pengembangan arsitektur yang menggabungkan antara TinyML, Tiny Machine Learning, Edge AI, dan Federated Learning sangatlah menjanjikan dalam aplikasi machine learning dalam IoT. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. SAI unggul pada inferensi cepat, federated learning pada pelatihan model yang menjaga privasi, sedangkan Tiny ML pada efisiensi perangkat. Nah, pada literatur menegaskan bahwa ketiganya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dan dalam membangun arsitektur IoT yang cerdas dan berlapis. Demikian pemaparan dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari segi materi maupun penyampaian. Terima kasih.